Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Piana Saprida Harahap, Esos MIKOM. Saya merupakan dosen tetap dari Universitas Gajah Putih, Takengon, Aceh Tengah. Home base saya ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Sumatera Utara, lulus tahun 2007, dan pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lulus tahun 2017. Adapun spesialisasi atau kepakaran saya adalah di bidang ilmu komunikasi. Saya mengajar di semester ganjil dengan mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya 2 SKS, Etika dan Filsafat Komunikasi 2 SKS, Jurnalistik Online 3 SKS. Saya mengajar di semester genap dengan mata kuliah Komunikasi Digital dan Hukum Etika dan Kebijakan Media, masing-masing 3 SKS. Adapun teknik mengajar saya merupakan pengajaran langsung di kelas. Tentunya pada hari ini, sebelum saya mengajar di kelas, ada baiknya saya menjelaskan deskripsi mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya, yakni memberikan pengetahuan mengenai peradaban, budaya, ide, kosmopolitanisme, yang mempunyai andil dalam fenomena yang menjadi kajian dalam ilmu komunikasi. Juga memberikan pengetahuan mengenai isu apa yang berkembang terkait budaya, memberikan penjelasan kepada mahasiswa dalam menganalisa budaya dengan menggunakan beberapa konsep yang ditawarkan. Pada kesempatan ini, saya mengambil mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya, di mana mahasiswa lebih dulu dikenalkan pada pentingnya mempelajari komunikasi lintas budaya, proses dan fungsi komunikasi lintas budaya, pendekatan situasional dan fungsional pada konteks, pendekatan pengembangan dan gaya dalam kehidupan. Adapun capaian pembelajaran CPMK pada mata kuliah ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi dan konsep dasar komunikasi lintas budaya. Kedua, mahasiswa mampu memahami teori dan konsep komunikasi lintas budaya yang berkaitan dengan proses, fungsi, dan pendekatan komunikasi lintas budaya. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor kesamaan konseptual, sistem, kepercayaan, dan kesamaan gaya berkomunikasi terhadap penciptaan, pengertian, atau kesamaan makna antar komunikator dan komunikan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor personal yang mempengaruhi komunikasi lintas budaya. Nah, di sini saya memiliki beberapa tahapan dalam kriteria pembelajaran. Teknik pembelajaran saya dalam kelas merupakan pembelajaran langsung yang memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa. Dalam pembelajaran langsung ini mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, menggambarkan mata kuliah dan tujuannya, di mana mata kuliah itu dapat menjelaskan tentang pengertian komunikasi lintas budaya,
bagaimana proses komunikasi sebagai pertukaran informasi. Berikutnya, tahapan yang kedua, pokok bahasan yang berkaitan dengan komunikasi lintas budaya, di mana pokok bahasan saya, pokok pembahasan saya di sini mengenai pengertian ilmu komunikasi, faktor dan fungsi komunikasi lintas budaya, proses-proses dalam komunikasi lintas budaya, iklim komunikasi lintas budaya, dan konteks komunikasi pada pendekatan situasional dan fungsional. Nah, tahapan yang ketiga itu kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah ini berkaitan dengan penilaian. Jadi, pada sistem penilaian ini, dosen dan mahasiswa memiliki kesepakatan untuk bersama menentukan waktu, dimulai dari jam masuk dan jam keluarnya pada proses pembelajaran. Nah, di sini melatih kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Jadi di dalam kontrak kuliah ini nanti sudah ditandatanganin oleh komtingnya atau ketua kelas dari semester di komunikasi lintas budaya ini. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir atau keempat yaitu latihan mandiri, di mana saya membuka peluang untuk mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik dengan dosennya apabila mahasiswa merasa materi itu belum tersampaikan ke mereka. Jadi mereka akan memberikan pendapatnya dosen itu agar lebih memberikan materi yang langsung fokus atau materi yang lebih baik. Kemudian saya memberikan tugas mahasiswa berbentuk makalah, di mana nanti mahasiswa itu mengerjakan tugasnya dengan baik, dan saya akan memberikan nanti penilaian dari hasil tugasnya. Kemudian ada juga saya nanti membuat rubrik, di mana di rubrik itu ada penilaian dari kehadiran, penilaian tugas, kuis, kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai deskripsi mata kuliah komunikasi lintas budaya. Selanjutnya akan saya tampilkan proses video belajar mengajar saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan pertama untuk mata kuliah komunikasi lintas budaya di semester 3, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Putih. Jadi di pertemuan pertama ini yang paling penting adalah pembahasan tentang pengenalan apa itu pengertian ilmu komunikasi, kemudian pengertian komunikasi lintas budaya, baru kita masuk ke konsepnya, unsur-unsurnya agar kalian paham. Nah, untuk itu bisa diperhatikan slide-nya. Nah, di sini ruang lingkup kajian komunikasi lintas budaya cross-cultural communication. Nah, ruang lingkup lintas budaya ini ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, ruang lingkupnya. Kedua, komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Selanjutnya, definisi dan karakteristik komunikasi lintas budaya.
Kemudian pendekatan komunikasi lintas budaya. Nah, bisa diperhatikan slide-nya. Oke, bisa diperhatikan di sini kenapa komunikasi dan budaya itu digambarkan dalam bentuk bulat dan saling menyatu. Itu dikarenakan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terpisahkan. Jadi manusia ini dalam berkomunikasi harus ada dalam kehidupan. Jadi kalau kita tidak berkomunikasi, maka susah untuk mengartikan atau menafsirkan kebutuhan kita itu apa, kemauan kita apa. Nah, begitu juga dengan budaya. Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa. Dari beberapa suku bangsa itu memiliki bahasa daerah masing-masing, kemudian memiliki banyak ragam, dari mulai baju daerah, kebiasaan, bahasa, kemudian adat istiadat, itu semua berbeda. Nah, kenapa dihubungkan dengan komunikasi lintas budaya? Karena memang orang dari suku yang di daerah Sumatera Utara yang mayoritasnya adalah suku Batak. Kemudian Batak ini juga terbagi oleh beberapa bagian, ada Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Mandailing, banyak lagi Batak Simalungun, itu juga bahasanya semua berbeda-beda. Nah, belum lagi kalau kita mengkaji ke Aceh. Di Provinsi Aceh itu juga suku Aceh itu banyak ya. Jadi ada suku Aceh yang memang mayoritas di Banda Aceh menggunakan bahasa daerah memang Aceh. Kalau di Aceh Tengah menggunakan bahasa Gayo. Nah, di Aceh Tenggara, Kota Cani itu menggunakan bahasa Alas. Nah, lain lagi Aceh di Pidi, di Subu Salam, itu bahasanya berbeda-beda. Jadi kalau di Indonesia ini, kita tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa yang nasional, yaitu bahasa Indonesia, maka akan susah untuk menafsirkan atau untuk berkomunikasi. Nah, itulah pentingnya komunikasi lintas budaya ini untuk dipelajari dan merupakan bagian dari mata kuliah yang wajib untuk diketahui, makanya dia berada di semester 3. Nah, di bangku perkuliahan kalian juga kan berbeda-beda suku bangsa. Bukan berarti kita di Aceh Tengah, di Takengon, maka mahasiswanya suku Gayo semua, tidak. Tapi ada suku-suku yang lain. Makanya kenapa harus menggunakan bahasa nasional dan kenapa kita harus saling bertoleransi dan memahami kuncinya itu. Nah, Ibu harap gambar ini bisa mewakili rasa keingintahuan kalian kenapa komunikasi dan budaya itu harus saling terikat, dan gambar di bawahnya lingkaran orang-orang yang saling bergandengan tangan, itu berarti semuanya saling terhubung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup paham? Oke, kalau memang sudah paham, kita lanjut. Nah, ini ada perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. KLB dan KAB. Jadi bisa disingkat dengan KLB dan KAB. Nah, lintas dan antar itu seberapa beda sih gitu kan? Kalau lintas itu adalah sesuatu yang kita lewati. Jadi setiap kita kemanapun di Indonesia ini yang sudah kita lintasi, maka itu istilahnya yang sudah kita lewatin dan kita harus paham. Berarti kalau sudah pernah kita lintasi, otomatis kita sudah berkomunikasi dengan warga sekitar. Di sini dibedakan ya, bukan berarti bus lintas provinsi, bukan yang seperti itu. Kalau kita naik bus lintas provinsi kan maka hanya melewati tanpa pernah menjadi bagian dari itu gitu kan. Tapi di sini lintasnya adalah sesuatu yang kita lewatin dan kita sudah pernah bermasyarakat di situ walaupun waktunya tidak lama. Nah, kan biasa kalian misalnya berkunjung ke rumah saudara,
kunjungan itu mungkin di waktu libur kuliah sehingga ada waktu seminggu. Nah, ketika seminggu di situ kan sudah beradaptasi tuh. Nah, kan paling tidak ada komunikasi antara kamu dengan tetangga sekitar. Dan masyarakat situ juga memahamin bahwasanya kalian adalah pendatang dan adalah tamu dari keluarga A gitu atau tamu dari keluarga B. Maka mereka tahu seandainya ada sesuatu yang tidak cocok dengan kulturnya mereka, budaya mereka, mereka paham karena kalian pendatang. Nah, bedanya lintas dengan antar, kalau antar ini hanya membahas tentang skup kecil gitu. Jadi dulu nama mata kuliahnya adalah komunikasi antar budaya. Sekarang sudah dirubah menjadi komunikasi lintas budaya karena antar itu hanya skup kecil. Jadi di daerah yang kalau antar dia hanya bersifatnya seperti kalian mengunjungi suatu tempat dan tidak menginap, maka dia akan menjadi sesuatu yang tidak bisa disimpulkan apa kebiasaan, apa adat istiadat daerah sekitar gitu. Nah, itu dia. Nah, di sini ada penjelasannya yang KAB, komunikasi antar individu berbeda kebudayaan menurut Porter. Jadi komunikasi antar individu ini lebih kepada si pribadi orangnya gitu. Jadi hanya misalnya saya dosen kalian sebagai orang Sumatera Utara dengan mahasiswa yang mayoritas suku Gayo, maka hanya pribadi kita yang bersinggungan, yang saling memahami. Tapi kalau lintas, pengertiannya adalah kajian yang membandingkan fenomena komunikasi dalam budaya-budaya berbeda. Jadi skupnya lebih besar. Nah, kalau lintas, dia itu membandingkan fenomena budaya-budaya yang berbeda, jadi lebih besar. Kalau antar hanya individunya yang dipahami. Kalau lintas, maka dia lebih kepada kebudayaannya. Nah, itu materi kita hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Atau sejauh ini sudah cukup memahami? Cukup ya? Kalau cukup, kita lanjut ke komunikasi lintas budaya. Nah, di sini lebih ada penjelasan secara signifikan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Nah, kalau mata kuliah yang dulu itu lebih ke antar budaya. Nah, perbedaannya yang antar budaya itu komunikasi antar individu berbeda budaya. Sedangkan lintas mengkaji fenomena komunikasi dalam budaya-budaya berbeda. Jadi dari sini kelihatan ini skup kecil dan itu skup besar. Nah, perbedaan kedua, antar menekankan proses interaksi antar pribadi. Berbeda budaya seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi lebih kepada saya dan Anda gitu. Kalau lintas menekankan perbandingan budaya berbeda. Jadi antar bangsa, etnis, suku yang skupnya lebih luas. Nah, kenapa di sini dijelaskan dan ditekankan perbandingan dan budaya berbeda agar kalian paham. Karena di tahun 2010 ke bawah itu nama mata kuliahnya masih antar budaya. Kenapa dirubah ke lintas? Karena skupnya yang luas. Nah, itu dia intinya. Selanjutnya, nah di sini ada bagan untuk mempermudah kita dalam memahami apa itu komunikasi lintas budaya. Nah, di sini ada judul besarnya environmental influence. Jadi, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan sangat mempengaruhi orang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisa nampak person A dan person B, kelihatan semuanya?
Lihat ya, terlihat jelas ya. Nah, jadi secara garis besar, inti dari bagan ini itu sama, yaitu ada kultural, sosial kultural, psikokultural, kemudian yang berikutnya adalah influence, dan influence itu artinya mempengaruhi. Mari kita kaji dari yang atas. Budaya, kultural itu atau budaya, dia menghasilkan pesan, message, atau feedback. Jadi budaya itu menghasilkan pesan kepada seseorang. Jadi pesan di sini artinya adanya komunikasi. Dan setelah adanya komunikasi maka ada feedback, umpan balik atau timbal balik. Jadi logikanya begini, ketika A dan B berbicara, kalau si B tidak merespon maka itu tidak ada feedback. Memang pesannya sampai. Jadi logikanya kita ambil analogi. Analoginya ketika seorang guru menerangkan di depan, kemudian bicara dengan muridnya, tapi si murid tidak ada respon. Nah, itu namanya tidak ada feedback. Jadi tidak terjadi komunikasi yang efektif atau two-way communication. Sebenarnya tujuan komunikasi itu adalah ketika adanya feedback, umpan balik. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang ketika seorang guru menerangkan, muridnya memahamin, dan seorang guru bertanya, muridnya bisa menjawab. Itu berarti sudah sampai ilmunya, sudah sampai materinya yang ingin dia berikan. Nah, selanjutnya sosial kultural atau budaya sosial. Budaya sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kenapa sangat mempengaruhi? Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi kita manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Itu kenapa pentingnya kita bermasyarakat, bersosialisasi, dan pentingnya kita dalam bertetangga, pentingnya silaturahmi dengan saudara, karena manusia memang bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri. Jadi, kalaupun kita orang yang serba berkecukupan, misalnya kita dari keluarga yang berada, orang tua pekerjaannya juga menjamin, abang, adik, kakak punya kerjaan, kita memiliki rumah dan kendaraan. Suatu ketika kita tertimpa musibah. Misalnya tertimpa musibahnya dalam hal kebakaran. Tidak ada manusia yang meminta menjadi korban dari musibah, tidak ada. Tapi ketika itu terjadi, apakah kita yang dari orang berada ini mampu mengatasi kebakaran itu sendiri? Kan tentu tidak. Tentu membutuhkan pertolongan orang lain. Membutuhkan manusia lain untuk menolong kita. Paling tidak ada orang yang menelepon pemadam kebakaran, melaporkan lokasi di kampung ini 1 unit rumah terbakar, tolong mobil pemadam segera meluncur. Sebelum mobil sampai, masyarakat sekitar sudah membantu kita. Kalau kita tidak bagus dalam bertetangga, apakah ada yang peduli dengan kita? Nah, makanya manusia itu tidak ada yang bisa egois atau berdiri sendiri, merasa dirinya paling hebat, merasa dia mampu dalam segala hal, tidak butuh bantuan orang lain, itu tidak ada. Jadi memang kalau kita mau mengkaji secara kita mayoritas di sini Islam, kalau kita mengkaji secara agama, memang sudah jelas dijelaskan bahwasanya manusia itu harus saling tolong-menolong. Dan silaturahmi itu kenapa harus sering dilakukan? Karena memang kalau kita tidak saling mengunjungin antara sanak saudara dan tidak saling mengunjungin dengan tetangga, maka tidak akan terjalin komunikasi yang memang efektif atau kedekatan emosionalnya itu nggak ada. Nah, kalau kalian misalnya merasa tidak butuh dengan masyarakat sekitar, sementara kita tinggal di lingkungan itu, maka orang akan beranggapan dengan kita itu bukan orang yang peduli dengan masyarakat sekitar. Jadi ketika ada apa-apa dengan keluarga kita, masyarakat pun berat meringankan tangannya untuk membantu kita. Nah, itu kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dan kenapa kalau kalian mau perhatikan, mungkin dari zaman orang tua kalian dulu sampai dengan zamannya
sekarang kalau kalian bisa memperhatikan dari mulai kakek, nenek, bibi, paman, di antara keluarga inti siapa yang sering silaturahmi? Misalnya silaturahmi dalam hal dia maksudnya silaturahminya bukan berarti harus momen lebaran, momen bulan Ramadan, kemudian momen ketika sakit atau pesta, kemudian meninggal, tidak. Tapi tanpa ada momen-momen penting itu, dia mengunjungi keluarganya gitu. Misalnya ada paman bibi yang sering seperti itu. Coba kalian perhatikan, pasti umurnya itu lebih panjang. Jadi orang yang rajin silaturahmi ke sanak saudaranya atau ke orang-orang yang dia anggap pernah membantu dia dulu, dia berumur jauh lebih panjang. Karena memang di agama Islam juga, siapa yang selalu menjaga silaturahmi, umurnya itu memang akan dipanjangkan. Jadi kalau kita jangan berpikiran tunggu sakit dulu baru mengunjungin. Atau tunggu ada pesta, tunggu ada musibah. Jangan seperti itu gitu. Nah, itulah kenapa sosial kultural itu sangat penting. Nah, selanjutnya psikokultural, budaya kejiwaan atau psikologi, di mana ini lebih kepada kepribadian manusia. Jadi manusia itu kan banyak karakternya ya, terdiri dari beberapa sifat. Ada manusia itu yang bisa kita ambil dua jenis kalau secara ilmu psikologi. Manusia itu ada yang sifatnya introvert dan ekstrovert, tertutup dan terbuka. Manusia yang sifatnya introvert biasanya bukan tipe orang yang bisa menceritakan kegundahan hatinya atau masalahnya kepada orang lain. Dia lebih memendam. Nah, sedangkan yang ekstrovert, dia mau terbuka dengan orang untuk curhat. Yang dia anggap bisa memegang cerita itu dengan baik, menyimpan rahasianya dengan baik. Nah, secara psikologis itu kepribadian manusia itu hanya terbagi dua. Nah, di situ juga banyak lagi pembagiannya. Jadi intinya di diagram ini adalah ketergantungan antara person A dan person B, orang A dan orang B itu selalu ada feedback dan selalu ada pesan. Makanya kenapa di sini ada garis putus-putus yang menandakan faktor yang mempengaruhi lingkungan. Jadi yang mempengaruhi lingkungan itu hanya 3 faktor, budaya, sosial, dan psikologi. Psikologi. Jadi itulah yang hanya mempengaruhi sifatnya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi ada materi yang selanjutnya, tapi yang paling penting dan yang paling harus kalian ingat adalah materi ini dulu. Agar kedepannya bisa berkesinambungan gitu. Jadi prinsip belajarnya Ibu di sini adalah ketika mahasiswa belum memahami suatu materi, maka kita tidak akan pindah slide. Jadi kalau kalian sudah paham di materi pertama atau sudah tidak ada pertanyaan, berarti berhasil, komunikasi tersampaikan, kalian paham. Tapi kalau memang masih ada yang rasa penasaran, rasa ingin tahu, itu berarti materinya belum sampai full gitu. Jadi sistemnya lebih baik kalian itu ingat dan paham daripada menghafal. Jadi kalau sudah dibaca, kemudian dipahamin materinya, maka akan lebih masuk ke pikiran daripada dihafal. Oke, taruhkan. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, Niko? Kenapa komunikasi lintas budaya itu harus kita pahami, Bu? Oke, jadi komunikasi lintas budaya itu
harus kita pahamin dan kita pelajari dalam prodi ilmu komunikasi ini, karena memang komunikasi lintas budaya itu lebih menekankan agar kita saling memahami dan saling toleransi antar sesama manusia. Jadi kalau perbedaan suku dan perbedaan bahasa yang ada tidak kalian pahamin, maka sisi kesukuan itu akan mengikat dia, atau rasa keegoisan itu lebih tinggi. Kemudian rasa cinta dengan suku sendiri semakin lebih kuat. Jadi kalau ada teman yang sukunya berbeda dari kita, maka kita akan tidak toleransi, tidak setia kawan, tidak terlalu peduli dengan dia gitu. Makanya kenapa penting mempelajari komunikasi lintas budaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu intinya. Kemudian yang paling kalian ingat lagi adalah perbedaan suku tidak perlu menjadi perdebatan. Perbedaan bahasa juga bukan menjadi suatu hal yang berarti kita tidak saling menghormati, karena banggalah Indonesia memiliki suku bangsa yang begitu banyak dibandingkan negara lain, tapi kita tetap bisa bersatu. Dan konflik di Indonesia ini sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain. Seandainya pun ada terjadi konflik, itu wajar. Karena suku bangsa sangat banyak di Indonesia. Dengan perbedaan adat istiadat, daerah, kemudian dengan keberagaman yang ada, itulah yang membuat tidak adanya toleransi lagi. Nah, itu saja jawaban tentang kenapa harus mempelajari dan memahami komunikasi lintas budaya. Ada pertanyaan berikutnya? Ya, silakan. Apa perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya? Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Fitri. Jadi komunikasi lintas budaya itu menekankan kepada fenomena komunikasi dalam budaya yang berbeda-beda. Nah, kalau komunikasi antar budaya, dia hanya menekankan antar individu. Jadi lebih kepada pribadi ke satu pribadi, satu orangnya saja. Lebih kepada individu orang. Makanya kenapa komunikasi antar budaya itu dirubah namanya menjadi mata kuliah komunikasi lintas budaya. Karena skupnya jauh lebih besar. Kalau antar jauh lebih kecil dia kalau pembahasan di antar. Karena dia hanya membahas tentang individu. Dan perbedaan yang kedua, kalau di antar budaya itu lebih kepada interaksi antar pribadi manusia. Sedangkan di lintas menekankan perbandingan budaya berbeda seperti antar bangsa, etnis, suku, adat istiadat. Itulah yang membuat komunikasi lintas budaya itu penting buat kita pelajari. Dan skupnya menjadi lebih luas dengan nama mata kuliah komunikasi lintas budaya. Oke, sampai di sini saja, cukup 2 penanya. Yang lainnya Ibu harap bisa memahami materi kita hari ini dan lebih semangat lagi untuk pertemuan berikutnya dalam menerima pelajaran. Oke, terima kasih.